Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugasnya nanti. Anak-anakku, materi sebelumnya sudah kita bahas, yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan puisi rakyat. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu agar nanti pembelajaran bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan puisi rakyat, yaitu KD 3.10. Tujuannya yang pertama, menentukan struktur puisi rakyat. Yang kedua, mengidentifikasi aspek kebahasaan puisi rakyat. Menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, itu nanti yang kita bahas, yaitu struktur puisi rakyat dan aspek kebahasaan puisi rakyat. Kita bahas strukturnya dulu. Struktur puisi rakyat meliputi satu puisi, yaitu A. Setiap bait terdiri 4 baris. B. Rima atau sajak AB. C. Setiap baris terdiri 8-12 suku kata atau 4-5 kata. D. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 disebut isi. Dua, syair, yakni A. Setiap bait terdiri 4 baris. B. Setiap baris terdiri 8-12 suku kata. C. Rima atau sajak akhirnya A. D. Syair tidak memiliki sampiran, semuanya merupakan isi. Struktur yang ketiga yaitu gurindam, yakni A. Setiap bait terdiri 2 baris. B. Rima atau sajaknya nanti AA. C. Setiap baris terdiri 8-12 suku kata. D. Baris 1 merupakan syarat dan baris 2 jawaban. Ciri yang terakhir E. Baris 1 dan 2 membentuk kalimat majemuk
apabila digabung ya. Aspek kebahasaan puisi rakyat. Satu, kata penghubung. Dua, kalimat perintah, saran, ajakan, seru, dan larangan. Yang ketiga, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Pertama yaitu kata penghubung. Kata penghubung dibedakan A. Kata penghubung tujuan, yaitu kata penghubung modalitas menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan dalam kurung untuk, agar. Contohnya, rajinlah belajar untuk masa depan yang lebih baik. Jadi contoh tersebut menggunakan kata hubung untuk. B. Kata penghubung sebab atau kausal, yaitu menjelaskan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu, dan nanti kata penghubung yang digunakan sebab boleh, karena juga boleh. Contoh, kita berhasil karena berusaha sungguh-sungguh, menggunakan kata penghubung sebab karena ya. C. Kata penghubung akibat, yaitu konjungsi yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Contoh, aku akan bertahan sampai kapanpun, menggunakan kata penghubung sampai. Dan yang terakhir D. Kata penghubung syarat, yaitu menjelaskan sesuatu hal yang bisa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Contohnya, istirahatlah jika engkau lelah, menggunakan kata penghubung syarat jika. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Pertama tadi kata penghubung, sekarang yang kedua. Kalimat perintah, saran, ajakan, seru, dan larangan. Kita mulai dulu dengan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah atau suruhan. Contohnya, jangan bersuara. B. Kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran untuk kebaikan orang lain. Contoh, sebaiknya kita mengalah demi kebaikan. Berikutnya yang C. Kalimat ajakan,
yaitu kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Bisa menggunakan kata ayo dan mari. Contoh, mari kita jaga kebersihan. Mengajak ya. Berikutnya kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Contoh, alhamdulillah saya dapat peringkat 1. Berikutnya, yang terakhir, kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contoh, saya sedang belajar. Berikutnya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek dan predikat. Contoh, agar tetap sehat, aturlah pola hidup. Begitulah yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.